Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seda Rahma Oktrelani akan menjawab soal UTS dalam mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya pertama, Sistem Pendidikan Indonesia ataupun Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri merupakan seluruh komponen pendidikan yang saling berkaitan, juga terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan Indonesia ini berfungsi untuk pengembangan kemampuan, juga apa namanya itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat. Gitu. Pertanyaan yang kedua, landasannya pertama yaitu landasan yuridis atau landasan hukum. Di mana landasan hukum dalam sistem pendidikan Indonesia ini bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam aturan ini meliputi cita-cita nasional mengenai pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar mengenai penyelenggaraan pendidikan, pengertian pendidikan, pendidikan nasional, sistemnya bagaimana, dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada juga hak dan kewajiban bagi warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Lalu yang terakhir adanya mengenai wajib belajar. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam sistem pendidikan Indonesia itu sendiri menempatkan peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, lalu memiliki tugas memimpin kehidupan yang nantinya kehidupan akan memiliki harkat dan martabat, serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan itu sendiri menjunjung tinggi dan memegang teguh beberapa norma dan nilai. Yang pertama, norma agama dan kemanusiaan, lalu ada norma pemersatuan bangsa, lalu ada norma kerakyatan dan demokrasi, nilai-nilai keadilan sosial. Lalu pertanyaan berikutnya yang ketiga, salah satu permasalahan sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri mengenai penerapan kurikulum, karena masih ada yang menerapkan KTS 2006 dan ada juga yang sekarang lebih banyak menerapkan kurikulum 2013. Dalam penerapan kurikulum 2013 ini adanya pemberlakuan full day school. Di sini juga anak-anak sekolah itu jadi pulangnya lebih lama ataupun lebih diundur gitu pulangnya. Belum lagi ada tugas, lalu besoknya mereka harus pergi ke sekolah lagi, sedang pulang dari sekolah itu sore, dan banyak siswa yang mengeluh gitu dengan sistem kurikulum 2013 ini. Dan bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya itu harus agak dikurangin lagi gitu untuk jam pulang sekolahnya sesuai dengan jenjang. Misalnya SD ya tidak terlalu sore gitu pulangnya, apalagi yang untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu kan masih tahap ingin bermain seperti itu. Ya walaupun di sekolah pun dengan full day school itu kan dimaksimalkan dengan adanya ekstrakurikuler. Tapi kan biasanya ekstrakurikuler itu dilakukannya pada saat hari Sabtu ataupun Minggu seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang keempat. Itu yang pertama, standar isi kurikulum pendidikan. Standar isi
memuat kerangka dasar seluruh kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Yang kedua, standar proses, di mana proses pendidikan ini merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, di mana program pendidikan ini diimplementasikan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu, dan kualitas lembaga pendidikannya sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkannya. Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetisi dalam bidang pendidikan. Di mana di era globalisasi ini pasti adanya perubahan yang pesat, dan itu menjadikan guru dituntut untuk bisa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan di era globalisasi ini. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Pendidikan yang mencakup sarana pendidikan ini dan prasarana ini mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan sarana-sarana lain yang ada yang disediakan oleh sekolah atau institusi pendidikan. Lalu yang keenam, standar pengelolaan. Manajemen pendidikan dalam standar nasional pendidikan menata jenjang pengelolaan pendidikan dalam standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan bisa berupa biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, juga penjaminan mutu. Penilaian pendidikan ini meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kearifan lokal. Mungkin bisa seperti adanya ekstrakurikuler mengenai seni. Misalnya contohnya itu di SMA saya dulu, di mana saya dulu mengikuti ekstrakurikuler yang mengenai seni, seperti seninya itu masih seni tradisional. Ada juga seni modern, dan seni tradisional itu seperti karawitan yang ada tari tradisional, tari merak, terus ada permainan alat musik tradisional seperti bonang, jenglong, goong, saron yang seperti itu, ada angklung juga. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu penerapan sistem pendidikan yang berbasis kearifan lokal gitu, karena ya itu kan salah satu kesenian Sunda ya, dan karena di Bandung kan, maksudnya di Jawa Barat gitu secara umumnya, mungkin itu bisa jadi salah satu contohnya gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, mengenai setuju atau tidaknya SMK yang banyak gitu pada saat ini. Bagaimana ya jawabnya? Di sisi lain setuju, cuman di sisi lain juga agak kurang setuju juga gitu dengan melihat saat ini gitu. Setujunya adanya SMK ini kan bisa mengembangkan skill gitu secara praktek langsung gitu. Seperti otomotif kan, lalu ada perhotelan, yang pariwisata, seperti itu. Yang kurang setujunya itu kurang jaminan kerjanya kan, yang katanya itu sehabis SMK itu kan ada jaminan langsung kerja kayak gitu. Tapi melihat kondisi saat ini
malah yang banyak diterima di perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri, malah tenaga kerja asing. Apalagi sekarang dipermudah TKA itu, jadi kan makin terbuka lowongan untuk tenaga kerja asing dan itu berakibat banyaknya pengangguran gitu. Terus tidak semua anak lulusan SMK itu mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin karena dianya itu kurang minat ataupun terkendala biaya ataupun terkendala hal-hal lain seperti itu. Mungkin sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS dalam mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.